Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimakumullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'asrarihi wa amittana bimadadihi wa bikum fit daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ana pasal fil awqati ing dalem nerangken pira-pira waktu allati kang tukrahu kang dimakruhaken apa as-sholatu sholat fiha ing dalam awqat ing dalam waktu tahriman kelawan makruh tahrim. Kama kaya barang Fir'audati ing dalam kitab Raudah wa syar'i mu'adzab lan syar'i kitab mu'adzab kuna ing dalam kene kitab wa tanzi'an lan makruh tanzih kama kaya barang fit tahqiq ing dalam kitab tahqiq wa syar'il muhadzab lan sarai kitab muhadzab fi nawaqidil wudu'i ing dalam rangakan pira-pira perkara kang batalna wudu. Wa khamsatu awqatin utai 5 pira-pira waktu iku la yusalla ora kena disolati. Iku la yusalla ora kena disolati fiya ing dalam 5 waktu. Apa illa sholatun kejaba sholat apa illa sholatun kejaba sholat lahan iku tetap kedua sholat sababun utai sebab imma mutaqaddimun ana kalane sebab dingini sebab dingin ana kalane sebab dingin kal faitati kaya dene salat fard salat kan tertinggal
au muqarin uta sebab barengi ka salatil kusufi kaya dene salat grahana salat grahana wal istisqa ilan salat istisqa salat jaruk siraman. Fal awwalu mongko utai kang pertama minal khamsati saking 5 iku as-sholatu sholat allati kang la sebab kang ora ana sebab iku maujud kang ora ana sebab iku maujud laha kedue sholat ida fu'alat nalikane dilakoni apa sholat pada sholatis subhi ing dalam sause sholat subuh wa tastamiru lan tetap apa al-karahatu kemakruhan hatta tatlu'an sehingga metungul atau metu atau meletek apa asyamsu srengenge wasani utai kapindune utai kaping pindu iku as-sholatu sholat inda tulu'ya ing dalam nalikane metune srengenge atau meletek srengenge ida tolaat nalikane metungul atau ketok apa srengenge nalikane ketok apa srengenge hatta tatakamalan sehingga sempurna apa srengenge wajar tabi'alan munjuk apa srengenge munjuk qadra rumhin ing sakada ing kadare sak tombak Fira ilaini ing dalam peningal meripat atau ing dalam ketok meripat wajsali sudah kabing telunge iku as-sholatu sholat ida stawat ing dalam nalikane beduk apa srengenge atau nalikane padha apa srengenge hatta tazula sehingga lingsir apa srengenge an wastis sama'i saking tengah langit saking tengah langit wastasna lan dijabake dikecualikan minzalika saking mengkono-mengkono waktu telu saking mengkono-mengkono waktu telu sing dilarang apa yaumul jum'ati dina Jumat fala tukrahu mengkora dimakruhake apa as-sholatu sholat fihi ing dalam dina Jumat waqtal istiwa'i ing dalam waktu beduk wagadalan iku kaya mengkono-kono dijabakake yustasna lan iku kaya mengkono-kono dikecualikan dijawab apa haram Makkah tanah haram Mekah al-masjid rupane masjid wa ghairilan liyane masjid wala tukrahu mengkurati makruhakan apa as-sholatu sholat fihi ing dalem haram Makkah
fi hadzal awqat ing dalem iki pira-pira wektu ing dalem iki pira-pira wektu kula yuskabane awqat sawaun iku padha sholat utai sholat sapa wong sholat sunat tawafi ing sholat sunai tawaf au ghairiha utaliyane sunat tawaf warabi utai kaping papate iku min ba'di sholatil asri ing dalam sause sholat asar iku saking ing dalam sause sholat asar hatta taghruba sing surup aba asyam susrengingi wal khamsu dakabing limane iku indal ghurubi ing dalam nalikane surup ing dalam nalikane surup lisyamsi kedua srengenge faida danat mongko nalikane cedhek apa srengenge illa ghurubi maring surup hatta yatakamala sehingga sempurna sehingga dadi sempurna apa guru buah suruh srengenge. Ini pasal menerangkan beberapa waktu yang dimakruhkan secara haram. Ini pasal menerangkan beberapa waktu yang dimakruhkan untuk sholat secara haram maupun makruh yang tidak haram. Sholat waktu yang diharamkan untuk sholat secara haram atau tidak, makruh yang tidak haram. Adapun waktu yang diharamkan untuk dilakukan sholat atau untuk dibikin sholat itu ada 5. Adapun waktu yang diharamkan untuk dilakukan sholat atau untuk dijalankan sholat itu ada 5. Kecuali sholat yang ada sebabnya. Ada kalanya sebab itu mendahului seperti sholat qadha atau sholat yang tertinggal, sholat yang ditinggalkan, atau sebab yang bersamaan seperti sholat gerhana dan sholat istisqa. Artinya kurang buka sholat minta hujan atau minta siraman, turun tutup. Adapun yang pertama dari 5 sholat yang dilarang adalah
menjalankan sholat setelah sholat subuh sehingga matahari terbit. Sholat setelah sholat subuh sampai dengan terbitnya matahari. Yang kedua, sholat ketika bersamaan terbitnya matahari. Sampai dengan matahari keluar atau terbit dengan sempurna dan meninggi sampai ukuran dengan orang yang memanah. Yang ketiga adalah sholat yang dilakukan di tengah siang, bahasa Jawanya beduk, sampai dengan lingsirnya matahari dari tengah-tengahnya, atau lingsir atau tergesernya matahari dari tengah-tengahnya langit. Ada satu pengecualian, yaitu diperbolehkannya sholat di waktu beduk atau tengah siang ketika hari Jumat, maka itu tidak dimakruhkan dan tidak diharamkan. Selain itu ada yang dikecualikan lagi, yaitu sholat di tengah siang ketika di Masjidil Haram atau di Makkatul Mukarramah, baik di dalam masjid atau di luar masjid. Baik sholat untuk tawaf, baik sholat sunnah untuk tawaf atau untuk yang lainnya. Yang keempat, sholat yang diharamkan, yaitu sholat setelah sholat asar sampai dengan terbenamnya matahari. Sholat setelah sholat asar sampai dengan terbenamnya matahari. Dan yang kelima, yaitu sholat yang dilakukan ketika bersamaan terbenamnya matahari, bersamaan dengan terbenamnya matahari, sehingga atau sampai dengan terbenamnya matahari dengan sempurna.
Jadi ini pasal diperhatikan, ternyata sehari semalam ada berapa jam? 24 jam. Ibadah yang paling mulia, yang paling utama, dan yang paling disenangi oleh Allah adalah ibadah fardu atau sholat fardu. Pahalanya luar biasa. Akan tetapi di antara sehari semalam 24 jam ini ada waktu yang diharamkan untuk dijalankan sholat. Lah haramnya ada dua. Larangannya, makruhnya ini ada dua. Satu makruh yang mengandung haram. Dua makruh yang tidak haram. Lah, yang pertama adalah makruh tahrim, makruh yang mengandung haram. Artinya makruh dilarang. Makruh itu apa? Sesuatu yang dijalankan tidak dapat apa-apa, sia-sia belaka. Sholat tapi tidak dapat pahala karena di waktu makruh. Dan ini yang pertama mengandung haram, sudah makruh ditambah haram. Yang kedua makruh tanzih, yaitu makruh yang tidak mengandung haram. Karena yang makruh haram itu makruh yang dimana ada dasar hukum larangan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jumlahnya waktunya ada 5. Tapi kelarangan untuk sholat di waktu 5 ini apabila sholatnya sholat yang secara mutlak tidak ada asbab apapun, kemudian seseorang menjalankan sholat di waktu 5 ini. Tapi sholat di waktu 5 ini kalau ada sebabnya tetap tidak makruh, tidak haram. Lah, sebab yang membolehkan sholat di waktu haram ini ada 2. Sebab yang waktu 5 kan diharamkan untuk dibikin sholat, kecuali ada sebabnya. Saya ulangi, ada waktu 5 yang diharamkan untuk dilakukan menjalankan sholat, kecuali sholat itu ada sebabnya. Kalau ada sebabnya, sholat yang dilakukan seorang di waktu 5 itu berarti tidak makruh, tidak haram. Lah, sebab yang membolehkan sholat di waktu haram itu ada 2. 1, sebab yang mendahulunya. Sebab yang mendahului
nya. Seperti apa? Sholat qadha itu mendahului. Artinya bagaimana? Contoh, kamu tidak ada yang bangunin, capek-capek ngelembur kerja, pulang jam 3, kan belum subuh, ya toh? Tahu-tahu bangun sudah jam 7, ya toh? Lah, atau tahu-tahu bangun sudah jam 5. Nah, itu kan sudah masuk subuh 1 jam. Padahal sholat setelah subuh diharamkan, makruh yang mengandung haram. Makruh yang mengandung haram. Lah, tapi kamu belum subuh. Karena tidur kamu jam 3, karena ngelembur kerja, bangun-bangun setengah 6 atau jam 5. Jadi kamu punya alasan, punya sebab setelah adzan subuh, setelah sholat subuh dijalankan oleh orang banyak, kamu boleh sholat di waktu haram itu. Karena apa? Karena ada sebab yang mendahulunya, yaitu sholat subuh kamu tertinggal. Jadi kamu qadha di jam 5 setelah subuh itu diperbolehkan karena ada sebabnya. Subuh terlanjur, subuh qadha. Atau enggak subuh, kamu tidur mulai jam setengah 7, lah belum isya toh? Oh, enggak ada yang bangunin saking capeknya. Bangun-bangun kamu sudah jam 5. Lah, setelah subuh kan haram untuk menjalankan sholat, ya toh? Nah, kamu qadha di jam 5, qadha isya, qadha subuh itu boleh. Loh, kok kalau qadha subuh bagaimana? Enggak begitu. Yang subuhnya belum qadha. Keterangannya tadi keliru. Qadha yang kalau jam 5 kan sudah masih ada waktu subuh toh? Iya toh? Berarti keterangannya mau keliru. Yang dimaksud yang saya maksud adalah sholat isya yang kamu ketinggalan atau kamu tidak sholat isya. Kalau bangun jam 5, kan masih ada waktu subuh. Keterangan tadi keliru ya. Paham ya? Jadi ini contohnya pastinya sholat isya. Jadi kamu tidur setengah 7, bangun-bangun sudah adzan subuh. Kemudian setelah adzan subuh kamu sholat sunnah, kemudian sudah dikematin. Ini meralat keterangan yang awal tadi ya. Kalau jam 5 bangun kan masih ada waktu subuh. Ini contohnya isya saja. Isya kamu tidak sholat karena tidur setengah 7. Kemudian setelah subuh kamu qadha di waktu yang dilarang, itu diperbolehkan, tidak kena hukum haram karena masuk pada sholat yang ada sebabnya, yaitu sebab yang mendahulunya. Yang mendahulunya apa? Qadha sholat isya. Jadi qadha sholat isya yang kamu keterlanjur belum isya itu diperbolehkan dilakukan setelah sholat subuh. Sampai kapan waktu makruh, waktu haram itu? Sampai matahari terbit. Jadi jam 4 subuh ya toh, berarti berapa jam? Jam 4, jam 5, setengah 6 sudah keluar matahari. Sudah, jadi 1,5 jam waktu yang diharamkan untuk dijalankan sholat, kecuali
sholatnya itu ada sebabnya. Itu contoh sholat yang diperbolehkan untuk dilakukan di waktu yang dilarang, yaitu setelah sholat subuh atau setelah asar atau pas waktu beduk. Nah itu contoh yang mendahului. Yang kedua, contoh yang bersamaan. Tadi kan ada waktu ada dua ya. Ada dua, kecuali sholat yang ada sebabnya. Lah, sholat yang ada sebabnya ada dua. Satu, sebab yang mendahului ya, contohnya sholat qadha. Dua, sebab yang menyamainya atau bersamaan. Apa itu? Sholat istisqa, sholat gerhana. Setelah asar ada gerhana matahari, boleh sholat gerhana matahari. Sholat setelah subuh ada gerhana matahari juga, boleh sholat gerhana matahari di waktu yang dilarang oleh Allah, oleh syariat. Jadi setelah subuh ada gerhana rembulan, itu boleh sholat. Kenapa? Ada sebab yang menyamainya atau yang bersamaan. Jadi larangan atau haram menjalankan sholat itu tidak secara mutlak. Kalau ada sebab maka diperbolehkan juga. Nah, seperti saya kadang-kadang setelah subuh, nah itu kadang-kadang kodok menandai sholatnya orang. Sholatnya orang kan boleh dikodokin. Contoh, mbahmu meninggal, ya kan? Punya utang sholat 1 bulan, boleh kamu kodokin, kamu bayar kamu. Jadi sholat pada subuhi, wakadin tak boleh kemudian kodokan di sholatin mbah atau jad, bujib. Nanti sholat pada subuh, kalau kodok sholatnya mbah boleh. Jadi kan kamu sudah setelah sholat subuh, sholat lagi itu boleh ngodoi sholatnya mbak atau teman atau orang tuh. Wah, padahal setelah subuh waktu itu dijalankan sholat, hukumnya dilarang atau tidak boleh atau makruh atau haram. Yang haram kapan? Yang bersamaan terbitnya matahari atau terbenamnya matahari. Tapi karena kodok ada sebab yang mendahuluinya, itu diperbolehkan. Ada yang pertama adalah sholat setelah ngasar sampai terbenamnya mata. Yang kedua bersamaan terbenamnya, maksudnya matahari masuk baru dapat 1/4, kamu sholat asar karena kamu sibuk misalkan sampai terlanjur waktu sholat asar mau habis, pas matahari masuk, ini tahrim, haram, makruh bersamaan haram. Nah, terbenamnya matahari kamu dapat sholat, dapat 2 rakaat asar, matahari sudah apa? Sudah terbenam, itu kamu menjalankan sholat pada waktu haram. Tapi kamu tetap dihukumi tidak kodok karena sudah dapat 2 rakaat, matahari baru terbenam. Subuh juga begitu. Bersamaan terbitnya matahari itu makruh tahrim. Kemudian itu yang ada 5, hakikatnya ada 3. Ada 5 waktu yang diharamkan untuk dijalankan sholat, hakikatnya 3. Setelah asar sampai terbenamnya matahari, setelah subuh sampai terbitnya matahari. Hari 3, ketika waktu beduk atau matahari di tengah-tengah langit. Yang dua juga setelah asar, yaitu bersamaan
terbitnya matahari dan terbenamnya matahari. Hakikatnya cuma di 3. Pertanyaannya, kenapa waktu 3 itu kok diharamkan untuk sholat? Sholat apapun kecuali sholat yang ada tadi, ada sebabnya. Saya ulangi, sebab ada 2 yang memperbolehkan orang sholat di waktu haram atau di waktu makruh yang ada haramnya. Sebab ada 2. Apa? 1 sebab yang mendahului seperti sholat qadha. 2 sebab yang bersamaan seperti sholat gerhana atau istisqa. Nah, ada 2 ini. Jadi 2 perkara ini adalah perkara yang menyebabkan diperbolehkannya sholat di waktu makruh tahrim. Jadi pas waktu beduk boleh karena ada sebab. Pas waktu mau terbenamnya matahari boleh sholat karena ada sebab, baik yang mendahului atau yang bersamaan. Setelah subuh juga boleh sholat karena ada sebab, baik sebab yang mendahului atau yang bersamaan. Kenapa waktu 3 ini kok diharamkan, dilarang untuk dijalankan sholat? Ada apa? Wong waktu-waktu sudah ditentukan oleh Allah, inna sholata 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat ini bagi orang mukmin adalah satu ibadah yang ada waktu yang dikhususkan, yang ditentukan. Ada batasannya, ada ketentuannya. Tapi kok ada yang diharamkan? Lah kenapa itu kok diharamkan? Padahal di situ masuk pada waktu yang diperbolehkan oleh Allah untuk sholat, yaitu sholat asar, sholat duhur, dan sholat subuh. Setelahnya kok dilarang, kok diharamkan? Ada apa? Loh. Karena di sana pada waktu 3 ini, diperhatikan, pada waktu 3 ini setan-setan dipimpin sama rajanya iblis, triliunan setan, ya tak? Triliunan setan ini kumpul jadi satu, mendekati pada matahari. Apa yang ada di kepala itu apa? Sapi punya beling itu namanya sungu-sungu itu apa? Taring apa? Tanduk. Ya tanduk. Tanduknya triliunan setan dipimpin oleh rajanya. Ini semuanya didekatkan ke matahari. Dia nyembah matahari karena sudah membangkang pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setan makhluk yang ma'rifat khassah. Setan itu yang namanya dulu Azazil, puluhan ribu tahun menyembah Allah dengan khusyuknya. Dia dilaknat karena tidak mau sujud hormat pada Nabi Adam. Nah, kenapa waktu 3 ini kok dilarang untuk sholat? Karena alasannya setan-setan tanduknya dikumpulkan di dekat matahari ketika pada waktu 3 itu. Waktu mau terbitnya matahari, waktu beduk atau tengah siang, dan waktu terbenamnya matahari. Kalau kita sholat di waktu itu seakan-akan menyamai setan nyembah matahari atau setan
mengumpulkan tanduknya di dekat matahari, maka di situ menyerupai perbuatan setan dilarang. Makanya tidak diperbolehkan di waktu 3 itu. Kalau diberhenti ada waktu 5, hakikatnya cuma waktu 3. Itu permasalahannya yang menjadikan asbab apa orang dilarang di waktu 3 tersebut, karena menyamai setan ketika mengumpulkan tanduknya di dekat matahari, maka dilarang. Setelah kumpul di sana di dekat matahari, kok tahu-tahu matahari sudah terbenam, buyar setannya. Kalau siang tahu-tahu matahari sudah tergelincir, lengser ke arah timur, buyar setannya. Tahu-tahu matahari sudah terbenam, buyar setannya. Kemudian kerja sesuai dengan tugasnya. Tapi pada waktu 3 ini kumpul semuanya, seakan-akan nyembah matahari. Dia terdiri dari api lah. Matahari kan panas, api juga. Nah, makanya dia nyembahnya ke sana karena dia sudah dirata sama Allah Subhanahu. Itu yang menyebabkan kenapa waktu itu kok dilarang untuk dilakukan sholat kayak menyamai perbuatan setan itu. Lah, ada pengecualian lagi selain ada sebab tadi, ya tak? Ada sebab tadi, ada pengecualian. Dilarang sholat di waktu 5 tadi atau waktu 3, kecuali ada sebab yang mendahului. Pertama, sebab yang bersamaan. Ada pengecualian lagi, yaitu ketika hari Jumat, sholat di tengah hari ketika setan kumpul di sana di dekat matahari, tanduk-tanduknya diajukan ke sinar matahari sana. Ini hari Jumat tidak dilarang, tidak ada larangan sholat di waktu beduk, baik tahiyatul masjid, semua sholat tidak dilarang. Karena apa? Karena dari kekhususannya hari Jumat, di mana hari Jumat Sayyidul Ayyam, sebagai rajanya para hari 7. Maka sehingga ada pengecualian yang mestinya waktu beduk dilarang untuk sholat apapun, tapi ini diperbolehkan karena kemuliaan daripada hari Jumat. Yang kedua adalah di Mekah, atau baik di masjid maupun di luar masjid. Jadi di Mekah tidak ada larangan beduk sholat, tidak ada. Kenapa? Karena Mekah kan bundurnya bumi. Jadi di sana sholat kapanpun boleh terus, tidak ada larangan apapun. Karena apa? Ya dari kekhususannya Masjidil Haram atau Haramu Makkah, tanah suci Mekah. Tanah suci Mekah itu ada batasan. Makanya orang umroh ada mikot. Mikot itu batas untuk ambil ketika mau umrah atau haji, pakai kain ihram itu. Nah, sekitar berapa? Mungkin sekitar 20 kilo persegi. Itu yang masuk pada tanah suci Makkah. Jadi enggak semuanya Saudi Arabia, enggak. Jeddah itu sudah kayak Jakarta.
Yang paling dekat batasnya itu Tan'im. Nah, sananya Tan'im sudah ada waktu tahrim dalamnya. Jadi di dalam masjid atau di luar masjid, tapi masih batas tanah suci Mekah. Kalau tanah luarnya tanah suci, ya tetap ada waktu haram. Beduk juga tidak boleh sholat kecuali ada gerhana atau hari Jumat. Itu di luar batas tanah suci tadi. Ada batas tertentu. Bukan seluruh Saudi Arabia. Nah, ada dua itu. Jadi kalau mau ikhram itu ambil batas dulu. Miqat namanya. Nah, di situ luarnya miqat itu sudah tidak haram Makkah. Nah, kenapa Mekah kok sampai begitu? Karena Mekah itu dulu namanya Bakkah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi bi Bakkata mubarakah. Bait yang dibangun oleh Allah, yaitu Baitullah, pertama di bumi itu Ka'bah. Bi Bakkatan. Bakkah, bukan Mekah. Lah untuk apa? Untuk kiblat. Kiblatnya siapa? Kiblatnya makhluk tiga. Dulu itu beribu-ribu tahun yang ibadah cuma itu tiga. Malaikat, Azazil, jin. Cuma itu. Ribuan tahun, ratusan ribu tahun, bahkan jutaan tahun yang malaikat itu. Itu mereka ibadah pindah-pindah. Ratusan tahun, jutaan tahun yang lalu sebelum ada Nabi Adam. Putar terus. Sehari semalam ibadah di langit. Ini orang tiga ini, makhluk tiga. Apa siapa? Malaikat. Dua, Azazil. Tiga, jin. Putar terus. Sehari semalam ibadah di langit. Sehari semalam ibadah di surga. Nanti pindah-pindah. Sehari semalam ibadah di Bakkah. Tawaf di Ka'bah. Ka'bah kan persegi sekitar 16 meter lah Ka'bah itu. Di pojokan sana ada Hajar Aswad itu. Nah itu sehari semalam ibadah. Selesai sehari terbang lagi ke langit lagi. Terbang lagi pindah ke. Nah itu. Makanya istimewanya maka seperti itu. Memang bumi tanah yang disucikan oleh Allah Subhanahu, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Tapi Ka'bahnya bukan setinggi itu, cuma sampai di Hajar Aswad situ, tempatnya Hajar Aswad. Atasnya tidak ada. Atasnya sudah bangunannya Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim dalam Al-Quran bukan bangun. Wa id yarfa'u Ibrahim. Dan ketika Nabi Ibrahim meninggikan, bukan bangun, meninggikan, sudah ada pondasinya itu. Yaitu dari malaikat, dari kun Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengutus malaikat bikin itu. Untuk apa? Untuk kiblat makhluk tiga tadi ketika di bumi. Tapi sudah waktu itu sudah ada yang balelo. Siapa? Jin. Jadi Azazil belum balelo. Azazil itu balelonya yang sekarang jadi iblis itu. Itu ketika ada Nabi Adam, Azazilnya masih tekun. Dia orang pembesar kalangan malaikat yang dekat sama Allah itu, malaikatul muqarrabun itu. Jajarannya malaikat Israel, Mikail, Israel, seperti itu. Orang besar dia, makhluk besar. Yang balelo jin. Jadi ketika ditugaskan untuk ibadah di Mekah, tawaf di Mekah, di Ka'bah ini ya,
Ini banyak kalangan jin yang balelo. Tidak mau ibadah, kemudian keluar. Jadi kalau kamu dilarang keluar dari pondok untuk ibadah, kamu keluar ke sana, nah, itu niru ilmunya jin. Nah, hati-hati Kang, Fahmi kemarin malam yang keluar anak 2 itu jam 2 baru pulang. Fahmi, kamu yang besar nggak tahu ya, itu anak jam 2 baru pulang. Kemarin malam, enggak tadi malam. Hasilnya semuanya saya tahu. Saya biarkan. Kalau dibiarkan, biar diurusin sama yang punya urusan, yang punya tugas. Nah, jadi tugasnya untuk ibadah, untuk tawaf, kemudian untuk sholat di Mekah sana, Balelonya kayak kamu itu yang sering keluar malam itu. Nah, daripada dibikin keluyuran lalu dibikin belajar ibadah tahajud lah begitu, malah keluyuran. Nah, kayak jin keluar ngapain? Terbang di gunung. Ini makanya tempat maksiat sekarang gunung. Nah, itu berkena jin. Kemudian di pantai lah, tempat maksiat di pantai. Ya lah, nah, itu yang ngawalin jin itu. Kemudian di gua-gua itu ada gua banyak di dunia ini ya. Itu yang bikin jin. Ketika jin disuruh ibadah tadi yang balelo, bikin gua studio itu. Kemudian ada air terjun itu bikin banyak jin itu. Makanya tempat maksiat kalau tidak pantai pasti daerah hutan dan itu programnya jin. Ketika jin yang balelo, jin yang wali birang-birang juta triliunan, jin yang alim alamah banyak sekali. Karena yang punya tugas ibadah kan hanya 2, manusia dan jin. Jinnya kayak manusia, yang hafid, yang apa, yang babel banyak, sama aja. Gitu. Jadi bangkang keluar dari Bakkah sana, malah bikin air terjun, bikin kolam, bikin gua, lupa dari tugasnya untuk ibadah. Nah, itu dulu. Jadi kenapa Mekah kok hebatnya kayak begitu? Karena memang itu bait yang pertama kali yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi, yaitu Ka'bah itu. Yang nempatin akhir-akhir siapa? Mbah Hajar sama Mbah Is. Kan baru kemarinnya apa? Kan ribuan tahun lah bumi ini, kelihatan juta tahun kok awalnya kok tidak tahu kok, yang bikin Allah sendiri kan, ya toh. Nah, Mbah Hawa kok Mbah Hawa siapa? Mbah Hajar ya barusan kemarin itu namanya. Ribuan tahun masih bisa dihitung, berarti baru kemarin lah ya. Wong umurnya bumi nggak bisa dihitung, berapa triliun juta tahun nggak bisa dihitung kok. Lah kalau Mbak Hajar kan baru ribuan, antara 7 tahun atau 7 berapa sih itu, 10 tahun atau berapa, baru aja. Itu kenapa Mekah dikecualikan kalau di dalam masjid atau di luar masjid, waktu yang di lainnya tanah suci ini dilarang untuk sholat pas beduk asar dan setelah asar dan setelah subuh. Di sana kok tidak ada larangan harum Makkah wa ghairih baik di Makkahnya masjid maksudnya atau di luar masjid juga tidak dilarang untuk sholat di waktu beduk. Ini istimewanya karena Mekah punjernya bumi dan ada bangunan langsung dari Allah lewat malaikat Jibril dan teman-temannya, dan satu-satunya tempat
yang ada barang surga apa? Hajar Aswad itu batu dari surga. Dulunya dari surga putih, sekarang hitam gara-gara dosanya sampean semua. Nanti semakin lama semakin hitam Hajar Aswad. Kenapa? Karena semakin banyak dosa manusia. Hajar Aswad itu bisa merekam kamu. Itu fotografer itu, sahabat itu. Besok yang mencium Hajar Aswad, aku kan nyium berapa kali itu. Itu wajah saya sudah direkam sana, sudah di film sama Hajar. Semua orang sedunia yang pernah mencium dia itu nanti ditolong, ada syafaat dari sana itu nanti. Nah ini, dan didoakan selamat oleh Hajar Aswad. Nah itu hebatnya batu itu, batu putih jadi hitam. Kapan hitamnya dimulai? Ketika Qabil membunuh adiknya Habil, itu Hajar Aswad sudah mulai menghitam. Terus banyak dosa manusia, sekarang jadi Hajar Aswad. Zaman Kanjeng Nabi sudah hitam, tapi hebatnya apa Hajar Aswad? Hajar Aswad itu kan orang untuk nyium Hajar Aswad. Kanjeng Nabi umur sehari di bawah mbaknya. Kanjeng Nabi masih kecil, tidak mencium Hajar Aswad. Hajar Aswad lepas dari tempatnya, terbang, nyium Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi yang dicium oleh Hajar Aswad. Kemudian batu ini kembali ke tempatnya lagi, terbang lagi. Loh, bisa lepas dari tempatnya, nyium Kanjeng Nabi ketika setelah lahir di bawah mbahnya, ditawafkan, ya, kemudian kembali lagi. Loh, jadi pernah lepas 2 kali Hajar Aswad itu. Kapan lagi? Nah itu ketika 3 kali apa? Ketika kena banjir topan Nabi Nuh, itu diambil malaikat Jibril, diangkat ke surga, mau dikembalikan. Kemudian ketika Kanjeng Nabi masih muda, belum nikah, tidak pernah hujan di sana. Ada hujan kan tidak ada resapannya, ya tahu? Karena batu dan pasir. Akhirnya kanan kiri kan gunung. Hajar Aswad, Ka'bah itu Masjidil Haram di tengah-tengah, di bawah. Kanan kiri gunung, bukit-bukit. Gunung, yang gunung agak jauh, yang dekat bukit, ya kayak atas ini bukit. Jadi di sana Ka'bah itu di bawah. Nah itu akhirnya terkena air, hujan, lebat, ambrol, jebol. Akhirnya lepas juga diambil, kemudian dibangun lagi dengan uangnya halal. Kanjeng Nabi masih muda, kemudian dikembalikan lagi. Nah itu Hajar Aswad pernah lepas tiga kali. Lepas ketika banjir topan Nabi Nuh, lepas ketika Kanjeng Nabi masih kecil, lepas dengan sendirinya. Yang ketiga lepas ketika kena banjir. Sampai sekarang tidak ada. Sekarang aman, itu dari inisiatif Sayyidina Umar. Saking pinternya Sayyidina Umar, tidak bisa banjir sekarang kanan kiri Ka'bah. Sudah ada resapannya, sudah ada paritnya di dalam, sudah keluar dari sana. Padahal batu. Oh, hebatnya begitu. Itu Hajar Aswad. Tadi ketika Kanjeng Nabi kecil, bukan Kanjeng Nabi kecil yang mencium Hajar Aswad, tapi Hajar Aswad yang lepas nyium Kanjeng Nabi dan terbang kembali ke tempatnya lagi. Nah, berarti kan ajaib kan, luar biasa kan. Batu padahal tempatnya kayak begitu, bisa lepas sendiri, bisa terbang sendiri. Kenapa kok bisa begitu? Karena semua yang ada di bumi dan langit 7 itu semuanya dari Kanjeng Nabi, maka semuanya tunduk. Kanjeng Nabi kalau mau melihat matahari saja dipanggil, Kanjeng Nabi datang, dipecah Kanjeng Nabi disegani dipecah kok. Masukkan lengannya Kanjeng Nabi, masuk sigar seret telepon sit, sigar tek telepon sit, hilang
kembali lagi, nebuk lagi. Begitu. Kenapa? Karena semua yang ada di langit 7 dan bumi 7 semuanya dari kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dari Allah Subhanahu Ta'ala. Begitu urutannya. Faslun wa salatul jama'ati al-Fatihah.